Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film zombie yang mirip dengan film Train to Busan, yaitu All of Us Are Dead. Dalam film ini kita akan diperlihatkan ketika wabah zombie mulai menyebar di sebuah sekolah. Para murid yang ada di sana pun berusaha untuk bertahan hidup dari wabah zombie, tetapi tampaknya mereka cukup kesulitan karena wabah zombie kali ini sangatlah barbar. Lalu apakah orang-orang ini bisa bertahan hidup dari serangan zombie? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan tentang seorang siswa polos yang sedang dibully oleh beberapa preman sekolah. Namun entah mengapa tiba-tiba siswa polos itu mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Dan saat ia mencoba melawan balik, ia justru terjatuh dari atas gedung itu. Setelah kejadian tersebut, ayah dari si polos yang bernama Pak Li pun datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi putranya yang ternyata masih hidup, meski ia terjatuh dari atas gedung yang cukup tinggi. Saat si polos mulai berubah menjadi aneh lagi, Pak Li pun tanpa basa-basi langsung memukulinya menggunakan sebuah buku. Lalu ia pergi dari sana sambil membawa koper yang berisi tubuh putranya sendiri. Tetapi meski begitu, si polos tampaknya masih bisa meronta-ronta sambil mengeluarkan suara yang sangat aneh. Lalu film pun baru saja dimulai. Scene kemudian beralih ke sebuah sekolah di mana di sana terdapat beberapa siswa dan siswi yang sedang melakukan berbagai macam kegiatan seperti berlatih siaran radio, membersihkan sampah, berlatih panahan, paduan suara, dan lain-lain. Sorenya ketika para murid sudah pulang, terlihat salah satu siswi bernama Hyunju yang baru saja terbangun dari tidurnya mencoba memasuki salah satu ruangan yang ada di lab science karena ia sempat mendengar suara aneh dari dalam sana. Lalu saat ia menemukan seekor tikus kecil yang sangat lucu, ia pun mencoba bermain dengan tikus tersebut. Namun tanpa disadari, tikus itu tiba-tiba saja berubah dan langsung menggigit salah satu jari Hyunju. Tak lama kemudian, Pak Li yang ternyata merupakan salah satu guru di sekolah itu tiba-tiba memasuki ruangan tersebut. Sehingga Hyunju pun mencoba pergi dari sana, tetapi Pak Li justru menarik Hyunju kembali dan langsung mengunci ruangan itu. Di sisi lain, saat 4 orang murid bernama Chungsan, Onjo, Gyungsu, dan Aisa sedang makan malam di restoran keluarga milik ibu Chungsan, mereka sempat bercerita tentang salah satu temannya yang mencium bau mayat busuk dari tubuh Pak Li. Tak hanya itu, semenjak putranya menghilang secara misterius, Pak Li sering menunjukkan sikap yang sangat aneh, sehingga mereka pun mengira bahwa Pak Li telah berubah menjadi orang gila. Keesokan harinya, ketika para siswa dan siswi sedang memasuki sekolah, terlihat para preman yang ada di awal film mencoba membuli 2 murid lain yang telah mengadukan mereka pada kepala sekolah. Tetapi untungnya salah satu murid bernama Lee Soo-hyuk datang dan menghentikan perbuatan para preman itu. Ia mencoba mengajak kedua murid itu untuk segera pergi dari sana. Namun saat para preman itu mengancam bahwa mereka akan menyebarkan video memalukan tentang mereka berdua, kedua murid itu akhirnya terpaksa menuruti perkataan si preman karena mereka tak ingin terlibat dalam masalah itu lagi. Singkat cerita, ketika para murid hendak melakukan ujian, bu guru yang bernama Bu Sunhwa ini sempat menanyakan tentang keberadaan Hyunju, dan salah satu murid bernama John Young ini pun mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat Hyunju yaitu ketika mereka sedang membersihkan lab science. Bu Sun kemudian mencoba menanyakan hal itu pada Pak Li yang merupakan pengurus ruangan tersebut, tetapi Pak Li justru mengatakan bahwa ia tak tahu di manakah Hyunju berada. Setelah memastikan Bu Sun pergi, Pak Li pun kembali ke ruangannya dan ternyata selama ini Pak Li telah menyembunyikan Hyunju di dalam sana agar ia bisa melakukan beberapa penelitian pada Hyunju yang telah digigit oleh salah satu tikus percobaan miliknya. Tak lama kemudian ketika Pak Li sedang mengajar di kelas, tiba-tiba Hyunju berhasil melepaskan ikatan yang ada di tangannya dan saat ia kembali ke kelas,
Busun dan para murid yang lain pun sangat terkejut karena Hyunju mengatakan bahwa ia selama ini telah dikurung oleh Pak Lee di dalam lab. Tanpa berlama-lama, Busun dan beberapa murid lainnya mencoba membawa Hyunju menuju UKS, berharap mereka bisa segera mengobati luka yang ada pada tubuh Hyunju. Namun karena Hyunju semakin memberontak dan mencoba menggigit mereka semua, petugas UKS akhirnya menelpon pihak rumah sakit agar Hyunju bisa segera mendapatkan penanganan medis. Para murid yang melihat kejadian itu pun menganggap bahwa Pak Lee sengaja menyiksa Hyunju karena ia merupakan teman dari para preman yang pernah membuli putra Pak Lee sebelum akhirnya putra Pak Lee dinyatakan menghilang secara misterius. Di sisi lain, ketika Pak Lee dibawa menuju ruangan kepala sekolah, si kepala sekolah justru marah-marah dan menyalahkan para guru termasuk Busun karena mereka telah melaporkan masalah itu kepada para polisi. Tampaknya si kepala sekolah lebih mementingkan reputasinya sendiri daripada masalah yang terjadi pada murid-muridnya, tetapi sayangnya semua itu sudah terlambat karena para polisi saat ini sudah ada di sana untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu di ruangan UKS terlihat si petugas UKS mulai mengalami gejala yang sangat aneh, dan ketika ia melihat tangannya ternyata ia baru sadar bahwa sebelumnya ia sempat tergigit oleh Hyunju. Lalu saat si preman dan anak buahnya sedang melewati UKS, tiba-tiba si petugas UKS yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan mencoba menyerang mereka dan berhasil menggigit salah satu dari preman tersebut. Hanya dalam hitungan menit, jumlah orang yang terinfeksi oleh makhluk mengerikan itu semakin lama semakin bertambah banyak, hingga membuat seisi sekolah itu berubah menjadi sangat kacau. Onju yang saat itu berada di kantin sempat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Bahkan ia hanya diam saja ketika salah satu makhluk itu mencoba menyerangnya. Tetapi untungnya Jungsan datang tepat waktu dan ia pun menyuruh Onju untuk mengikutinya agar mereka bisa keluar dari kekacauan tersebut. Setelah berhasil keluar dari kantin, mereka berdua berusaha kabur dari sekolah itu, tetapi karena para makhluk mengerikan telah mengepung seluruh jalan keluar, mereka pun mencoba mencari tempat persembunyian yang aman, hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke kelas mereka. Tak lama kemudian, terlihat Suyok dan si ketua kelas yang bernama Namra berhasil masuk melalui jendela. Namun tampaknya Onju tak terlalu suka dengan hal itu, karena selama ini ia memiliki perasaan terhadap si Suyok. Di sana mereka semua akhirnya sadar bahwa kejadian ini merupakan wabah zombie seperti yang ada di film Train to Busan, sehingga mereka pun sepakat untuk saling melindungi satu sama lain agar mereka tak tergigit oleh para zombie tersebut. Di sisi lain, ketika para dokter yang ada di rumah sakit hendak memeriksakan keadaan Hyunju, tiba-tiba saja Hyunju mulai berubah menjadi zombie. Bahkan ia juga bertingkah seperti orang kesurupan yang ada di film Conjuring 3. Orang-orang yang ada di luar sempat kebingungan dengan suara-suara aneh yang berasal dari dalam ruangan tersebut. Namun pada akhirnya mereka semua pun lari terbirit-birit ketika zombie Hyunju mulai mengejar mereka. Sementara itu, saat para atlet panahan baru saja kembali dari turnamen, mereka sempat dikejutkan oleh salah satu zombie yang menabrakkan dirinya sendiri ke bis tersebut. Lalu ketika mereka melihat keadaan di sekolah, mereka pun sangat ketakutan saat mereka menyadari bahwa para murid telah berubah menjadi zombie. Kembali ke ruang kelas, Jungsan mencoba melaporkan seluruh kejadian yang ada di sana pada Pak Polisi, berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka dari kekacauan tersebut. Awalnya polisi sempat tak percaya saat Jungsan mengatakan bahwa mereka telah diserang oleh para zombie, tetapi pada akhirnya si polisi itu percaya dengan perkataan Jungsan saat para polisi lainnya mulai mendapatkan laporan yang sama tentang wabah zombie yang telah menyebar kemana-mana. Setelah menunggu cukup lama, salah satu siswi bernama Nayeon ini pun mulai panik karena Pak Polisi tak kunjung datang untuk menyelamatkan mereka dari wabah zombie. Ia lalu menyuruh Namra untuk meminta pertolongan pada para guru dengan alasan bahwa Namra merupakan ketua kelas, padahal di luar sana masih banyak zombie yang sedang menunggu untuk memakan mereka. Hal itu mulai menimbulkan keributan di antara mereka, sehingga Gyeongsu yang saat itu sedang menahan pintunya pun mencoba menghentikan pertengkaran tersebut.
tetapi Nayeon malah menghina Gyeongsu dengan sebutan rakyat jelata. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja seorang pak guru masuk ke dalam kelas dan menyuruh mereka semua untuk segera membuat blokade agar para zombie itu tak bisa masuk ke dalam kelas tersebut. Awalnya mereka semua menuruti perkataan si pak guru, tetapi ketika Aisyah melihat ada bekas gigitan di tangan pak guru tersebut, ia pun langsung menyuruh pak guru itu untuk segera keluar dari sana. Si pak guru sempat membela diri bahwa bekas yang ada di tangannya itu bukanlah gigitan zombie, tetapi pada akhirnya ia pun mulai berubah menjadi zombie dan langsung menyerang salah satu siswi yang ada di sana. Melihat hal itu, Chungsan mencoba menghentikan zombie pak guru menggunakan sebuah kursi. Namun karena temannya yang telah digigit pak guru juga ikut berubah menjadi zombie, mereka pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari sana dan mencari tempat persembunyian lain. Meski begitu, para zombie yang ada di sana tampaknya tak mau membiarkan mereka pergi begitu saja, sehingga terjadilah aksi pertarungan antara para murid SMA dengan para zombie SMA tersebut. Di sisi lain, saat seorang wanita bernama Mijin dan si gendut bernama Junsung sedang bersembunyi di dalam toilet, tiba-tiba salah seorang yang juga bersembunyi di sana mulai berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang mereka. Namun untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh dua orang atlet panahan yang bernama Jang Hari dan Min Jae ini. Sementara itu di rooftop sekolah terlihat dua murid bernama Yoonji dan Chulso yang sebelumnya dibully oleh para preman ternyata berhasil bertahan hidup dari wabah zombie tersebut. Mereka berdua tahu bahwa hampir seluruh orang yang ada di sekolah itu telah berubah menjadi zombie, tetapi tampaknya mereka tak terlalu peduli karena selama ini mereka selalu berharap agar semua orang yang ada di dunia ini menghilang. Shin kemudian kembali ke kelas saat Chungsan dan yang lain sedang membuat blokade. Onju menyadari bahwa Suhyok tidak ada di sana sehingga ia pun mencoba menanyakan keberadaan Suhyok pada Chungsan. Tetapi tampaknya Chungsan tak tahu di manakah Suhyok berada karena mereka berdua sempat terpisah saat sedang melawan para zombie. Di sisi lain, Suhyok yang saat itu sedang bersembunyi di salah satu ruangan mencoba untuk tetap tak terlihat karena masih banyak zombie yang berlalu lalang di sekitar ruangan tersebut. Tetapi tanpa disadari, ia justru tak sengaja menjatuhkan sebuah pensil sehingga Suhyok pun langsung berlari ke arah jendela dan ia terpaksa bertahan di luar ruangan itu. Tak lama kemudian, Busun yang saat itu berada di ruang siaran radio mencoba mengatakan pada semua orang yang berhasil bertahan hidup untuk mencari tempat yang bisa mereka gunakan sebagai tempat berlindung. Busun mengatakan bahwa ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah mereka. Selain itu, ia juga menyuruh siapapun yang membawa ponsel untuk segera menelpon polisi, berharap para polisi bisa membantu mengeluarkan mereka dari wabah zombie yang telah menyebar di seluruh sekolah tersebut. Setelah mendengar hal itu, Chungsan dan kawan-kawan pun tak punya pilihan lain selain menunggu di ruangan itu hingga para polisi dan para tentara datang untuk menyelamatkan mereka semua. Di sana Aisyah mencoba menyemangati Onjo dengan mengatakan bahwa Suhyok pasti baik-baik saja karena ia merupakan cowok kuat yang memiliki keahlian dalam pertarungan melawan zombie. Perkataan Aisyah membuat Onjo mulai merasa tenang, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Aisyah mulai mengalami mimisan, yang mana hal itu menandakan bahwa Aisyah telah digigit oleh zombie. Tak lama kemudian, saat Aisyah mulai berubah menjadi zombie, ia pun berniat untuk menyerang Onjo sehingga Chungsan tak punya pilihan lain selain mendorong zombie Aisyah keluar dari jendela. Meski begitu, Onjo masih saja berusaha menyelamatkan Aisyah karena ia merupakan satu-satunya sahabat yang selama ini selalu mendampinginya di saat suka maupun duka.
Namun pada akhirnya Onjo tak mampu menahannya lagi sehingga Aisyah pun terjatuh dari atas sana dan meninggal dunia, yang mana hal itu membuat Onjo merasa sangat sedih. Sementara itu, saat Pak Li sedang diinterogasi oleh seorang polisi bernama Jail, ia pun akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang sudah membuat virus zombie tersebut. Awalnya Pak Li hanya ingin menciptakan sebuah serum yang bisa ia gunakan untuk mengubah rasa takut menjadi perasaan marah, agar putranya bisa melawan balik para preman yang sering membulinya. Namun tanpa ia sadari, putranya justru berubah menjadi zombie mengerikan. Bahkan ia juga sempat menggigit ibunya sendiri, sehingga Pak Li pun berusaha menciptakan serum lain agar ia bisa mengembalikan kedua keluarganya menjadi seperti manusia normal. Tak hanya itu, alasan mengapa Pak Li tega menjadikan Hyunju sebagai bahan percobaan bukan karena ia ingin balas dendam, tetapi hal itu ia lakukan karena sebelumnya Hyunju telah tergigit oleh tikus percobaan miliknya. Meski begitu, Jail tampaknya tak bisa mempercayai semua perkataan Pak Li. Bahkan ia malah menuduh bahwa Pak Li telah mengarang semua cerita itu, dan ia menganggap bahwa Pak Li merupakan seorang psikopat yang telah membunuh keluarganya serta menyiksa Hyunju demi kepuasan dirinya sendiri. Di sisi lain, setelah kematian Aisyah, Jungsan mengatakan bahwa mereka tak bisa terus-terusan berada di sana, sehingga ia pun memiliki ide untuk bisa keluar dari ruangan tersebut menggunakan sebuah selang yang sebelumnya mereka gunakan untuk membuka gembok di ruangan itu. Tanpa berlama-lama, Jungsan pun menyuruh Gyeongsu untuk membuka pintunya sedikit agar ia bisa mengambil selang tersebut dari celah pintu. Namun karena selang itu jaraknya cukup jauh, Jungsan terpaksa mengambil tangan mainan dari alat peraga yang ada di lab science, hingga akhirnya ia berhasil mengambil selang tersebut. Setelah itu, ia menyuruh teman-temannya untuk membantu membuat sebuah simpul agar mereka bisa menggunakan simpul itu sebagai pijakan ketika mereka turun dari atas sana. Lalu saat Gyeongsu mencoba turun, ia sempat dikagetkan dengan para zombie yang ada di ruangan tersebut. Dan ketika ia sudah mencapai ujung selang, tiba-tiba Bu Sun yang sedang bersembunyi di ruangan itu datang untuk membantu mereka masuk ke dalam sana. Satu persatu mereka semua pun mulai menuruni selang itu. Sementara Namra sempat menuliskan sebuah pesan yang bertuliskan "Kami ada di ruang siaran radio" untuk berjaga-jaga jika saja Suyok datang ke ruangan itu. Lalu ketika Jungsan menyuruh Onjo untuk segera turun, Onjo malah mengatakan bahwa ia tak memiliki alasan untuk hidup karena ia telah kehilangan sahabat serta kehilangan orang yang ia cintai. Mendengar hal itu, Jungsan pun mengatakan bahwa Onjo masih memiliki seorang ayah yang mencintai dirinya, dan pada akhirnya Onjo mau menuruti perkataan Jungsan. Setelah memastikan bahwa Onjo sudah sampai di ruang siaran, Jungsan bersiap-siap untuk segera turun dari sana. Tetapi tanpa disadari, para zombie akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut, dan mereka pun langsung menyerang Jungsan hingga ia terjatuh dari atas sana. Lalu film pun bersambung. Untuk cerita selanjutnya, Mimin bakalan lanjutin di part 2 ya rek. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.